You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur, berterima kasih sungguh karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul pada sore hari ini. Kami rindu sama-sama membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, seperti pujian yang kami nyanyikan. Biarlah setiap kebenaran firman, seperti benih yang jatuh di tanah yang baik, boleh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolonglah, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali boleh menyapa teman-teman di dalam Zoom meeting ini. Seberapa kita yang berkumpul hari ini, kita bersyukur karena Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya, kebaikan-Nya bagi hidup kita dan juga bagi pelayanan kita. Hari ini tema kita adalah A Heart of Gratitude. Ya, A Heart of Gratitude. Nah, saya mau mengajak kita di awal dari pertemuan ini. Ini kalau di sini saya lihat ada 14 orang, berarti sama saya, laptop saya berarti kurang 2 ya. Jadi sekitar 12 orang. Nah, teman-teman coba pikir sebentar ya. Satu pertanyaan kita pikirkan sebentar mengawali sesi hari ini. Saya mengajak kita memikirkan, coba ingat kembali ya, satu hal yang saudara pernah kamu doakan ya, yang pernah kamu doakan. Saudaranya ilangin aja itu ya. Yang saudara atau kamu pernah doakan untuk KTB-mu. Ya, coba pikir satu hal yang pernah kamu doakan untuk KTB-mu ya. Oke, pikir sebentar 1 menit. Oke. Kalau sudah, kita boleh sharing aja secara tertulis. Silakan di kolom chat kalian coba tuliskan apa sih yang pernah, satu hal yang pernah kamu doakan untuk KTB-mu. Apa saja yang teringat tadi, yang tadi terpikirkan, coba kalian tulis. Baik kalian yang mungkin adalah pemimpin KTB, ataupun mungkin teman-teman yang sekarang belum memimpin tapi mungkin ikut KTB. Nah, apa yang pernah kamu doakan untuk KTB-mu? Silakan. Saya beri waktu, teman-teman bisa mengetik di kolom chat apa yang kamu pernah doakan untuk KTB-mu. Wah, ini ada ya. Mendoakan pertobatan dan pertumbuhan AKK. Terima kasih. Yang lain silakan. Supaya punya kesadaran untuk mikirin iman. Wah, puji Tuhan. Wah, ini menarik ya. Biar bisa KTB lagi. Wah, itu didoain ya. Thank you. Ada lagi? Relasi dalam KTB baik dan membangun. Wow, puji Tuhan. Ada lagi? Supaya mau saat teduh tadi ya. Supaya mau saat teduh, mau melayani. Wah, biar bisa KTB lagi nih, banyak yang amin ya. Pas KTB-nya lengkap. Wah, itu juga didoain. Oke. Apalagi yang mungkin teman-teman pernah doakan? Saya tunggu 1-2 orang lagi. Silahkan kalau masih ada. Apa yang pernah teman-teman doakan?
Nah, apakah kalian waktu berdoa itu melihat kembali, atau mungkin kalau bisa kita renungkan jawabannya apa ya? Apakah biar bisa KTB lagi sampai sekarang sudah terjadi atau belum? Atau mungkin masih pergumulan, masih terus didoakan. Ada juga yang mungkin berdoa untuk KTB-nya lengkap. Apakah sudah pernah ber-KTB dengan lengkap sejak didoakan? Nah, ini hal-hal yang saya pikir tentunya kita tidak hanya berdoa, tetapi kita menjadi pribadi-pribadi yang juga merindukan jawaban doa. Dan ketika doa kita dijawab, maka sikap apa yang seharusnya menjadi sikap hati kita? Atau bahkan saya mau sedikit menyinggung, ketika doa kita belum dijawab, ya, belum KTB lagi, masih sulit cari waktu, nggak bisa lengkap lagi, masih belum mau saat teduh, bagaimana kita meresponinya? Nah, sore hari ini saya mengajak kita memikirkan sebuah bagian firman Tuhan yang diberikan bagi kita. Kita sama-sama akan melihat di dalam Injil Lukas. Kita akan membaca Injil Lukas pasal yang ke-17. Kita akan melihat ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan bagi kita bagian ini, dan saya harap kita bisa mengikutinya bersama-sama. Oke. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kisah ini terjadi secara nyata di dalam pelayanan Yesus. Ini bukan kisah yang mungkin baru kita dengar. Ini juga bukan kisah yang sulit kita pahami. Karena tentunya kita tidak harus meneladani 9 orang yang disembuhkan dan tidak kembali, tetapi kita bisa melihat bagaimana teladan dari 1 orang yang juga telah mengalami kesembuhan dan kembali bersyukur kepada Yesus. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan pada masa itu, pada zaman Alkitab, ya, pada zaman Perjanjian Baru, orang yang menderita kusta, sebenarnya ini dalam tradisi Yahudi sejak lama, ya, dianggap najis dan dikucilkan masyarakat. Mereka tidak diizinkan untuk tinggal di dalam kota dan harus tinggal di tempat-tempat terpencil atau di luar kota. Sehingga kalau kita perhatikan menurut hukum Musa yang tercatat dalam kitab Imamat, mereka ini, orang kusta ini harus memakai pakaian yang robek, teman-teman ya. Itu dress code-nya, ya. Ternyata ada dress code-nya. Harus pakai penutup kepala, menutupi wajah mereka.
Mereka harus berteriak, najis, najis, saat ada orang yang lewat. Mengapa demikian? Supaya tidak kena kepada mereka, tidak bersentuhan dengan mereka. Jadi mereka sendiri harus jadi alarm hidup gitu ya, yang ngomong, najis, najis gitu. Kalau ada orang lewat, itu hukum yang ada. Dan dari mana hukum ini? Itu dari Perjanjian Lama, Kitab Imamat pasal 13 dalam hukum Musa. Perhatikan ayat 45 dan 46. Orang yang sakit kusta haruslah berpakaian yang cabik-cabik. Rambutnya terurai. Wah, jadi itu udah kayak dress code-nya, hairstyle-nya. Dan ia harus menutupi mukanya sambil berseru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, kalau kita bisa membayangkan, pada masa itu, penyakit kusta yang dimaksud adalah penyakit yang juga harusnya dilihat oleh imam, karena yang menentukan waktu itu apakah ini kusta atau tidak, itu adalah imam. Jadi bukan dokter ya, tapi imam pada masa itu, karena ini ada konsekuensi agamawi. Kalau mereka terkena kusta, mereka tidak bisa beribadah. Karena kekudusan Allah dikaitkan juga dengan kekudusan fisik. Tidak boleh datang sama seperti perempuan yang sedang mendapatkan menstruasi misalnya. Nah, ini konteks yang menarik karena pada masa itu orang-orang ini bukan hanya secara agamawi tidak clean, mereka unclean in the religious state, mereka juga tidak bisa hidup dalam masyarakat. Kadang-kadang ada yang bilang sebenarnya yang menyakitkan itu bukan penyakitnya seringkali, tetapi perlakuan masyarakat kepada mereka. Mereka harus tinggal terasing di luar perkemahan. Bahkan kalau ketemu orang mereka harus melakukan SOP ini ya, najis, najis, dan seterusnya. Ini menunjukkan ini bukan hanya keterasingan agama, tetapi juga keterasingan sosial. Selain itu juga tentunya adalah keterasingan secara kesehatan karena kenajisan mereka. Tidak heran, dalam cerita yang kita baca tadi, dikatakan ketika orang-orang kusta itu tinggal berdiri agak jauh. Ya, karena hukum dan tradisi yang berlaku pada masa itu membatasi kontak fisik dan interaksi sosial. Jadi bukan hanya physically, but also socially, untuk mencegah penyebaran penyakit itu. Apa yang menarik kalau kita perhatikan, karena kalian ini dokter, calon dokter gitu ya, maka saya pikir kita perlu mengangkat sedikit soal penyakit kusta ini. Nah, di dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua, maka penyakit kusta ini dikaitkan bukan lagi ditulis penyakit kusta, tetapi dipakai istilah penyakit kulit. Sudah pada beli Alkitab baru, terjemahan baru edisi kedua ya. Nah, ini Alkitabnya. TB2, maka ada penjelasan. Ada penjelasan yang saya baca di bagian kamusnya ya. Nah, karena memang kalau kalian perhatikan tentang kusta di Perjanjian Lama itu di di Imamat 13 dan 14. Dan itu agak sedikit berbeda dengan kusta yang kita lihat secara kesehatan saat ini. Nah, ini penjelasan yang ada di dalam Kamus Alkitab yang baru. Ya, nah silakan teman-teman bisa melihat. Saya bacakan buat kita ya, supaya nanti kalian jangan bingung juga, karena kalian calon dokter begitu ya. Penyakit kulit, dan itu dikatakan yang menajiskan, sebutan untuk berbagai penyakit kulit yang membuat orang menjadi najis. Memang terjemahan kusta untuk bahasa istilah Ibrani Saraat kurang mewakili berbagai penyakit kulit yang dituliskan dalam kitab Imamat. Imamat 13 sampai 14. Jadi kalau dibilang kusta, sebenarnya kalau kita baca Imamat 13-14, itu bukan hanya satu jenis, tapi semua itu memang dalam istilah pada waktu itu disebut sebagai kusta.
Karena ada yang mirip kayak kutil juga. Nanti kalau kalian perhatikan ya, muncul di kepala dan segala macam, daging yang tumbuh, itu semuanya kategori masa itu dikatakan kusta. Maka sebaiknya menurut penerjemah yang sekarang diterjemahkan dengan istilah yang lebih umum, penyakit kulit. Oke? Orang yang menderita salah satu penyakit ini, karena itu beberapa jenis, diasingkan sampai dinyatakan tahir oleh imam. Jadi memang menarik, beberapa orang mengkaitkan ini dengan hukuman Allah. Karena kalau kita perhatikan, yang nanti mendeklar ini tahir bukan dokter, tapi imam ya. Jadi ini kaitannya sama penyembahan religius kepada Allah. Nah, berbagai gejala, kenapa akhirnya disebut penyakit kulit? Karena berbagai gejala mirip jamuran di dinding rumah, pakaian atau barang lain disebut tanda penyakit kulit. Nanti bisa baca keterangannya ya. Imamat 13 dan 14. Nah, kitab-kitab Injil mengisahkan, termasuk perikop kita, bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Atau dalam bahasa Yunani memang dipakai istilah lepra, ya. Namun istilah ini dapat pula mengacu pada penyakit kulit lainnya. Apa yang menarik teman-teman? Yang menarik bagi saya adalah orang-orang itu datang kepada Yesus dan minta kesembuhan. Padahal Yesus bukan imam. Yang harusnya menyatakan, mendeklarasikan sembuh itu adalah imam pada masa itu. Tapi bagi saya menarik bahwa mereka tahu. Kalau kita lihat ada orang kusta yang datang sama Yesus, ada orang yang buta, ada orang yang lumpuh. Nampaknya Yesus dikenal pada waktu itu sebagai seorang guru yang bisa menyembuhkan penyakit. Karena itu mereka datang kepada Yesus. Tentu tidak bisa datang kontak dekat, karena mereka tahu bagaimana mereka diperlakukan oleh masyarakat. Karena itulah kalau kita perhatikan mereka berteriak. Makanya tadi waktu abang baca, saya juga menyuarakan lebih keras ya. Bayangkan mereka berteriak. Tapi bagi saya yang menarik, mereka datang kepada pribadi yang tepat, yang dapat menyembuhkan mereka. Dan menariknya kalau kita perhatikan kisah tadi, Yesus kemudian meminta mereka, perlihatkan dirimu kepada imam. Jadi kalau kita perhatikan kisahnya, mereka sakit kusta, mereka bersepuluh, yang mungkin mereka hidup bersama di luar komunitas masyarakat, mendengar Yesus lewat situ, mereka buru-buru datang, dari jauh mereka teriak, berharap akan kesembuhan, dan kemudian Yesus tidak langsung mengatakan mereka sembuh, karena hak itu ada pada imam, maka Yesus menyuruh mereka datang, pergilah kepada imam. Nah, di dalam perjalanan itulah, jadi kalau kita lihat kisahnya, mereka sembuhnya waktu dalam perjalanan. Nah, makanya beberapa orang mengkaitkan ini bukan penyakit kulit yang misalnya pakai salep 2 minggu baru selesai gitu ya, tapi juga dikaitkan dengan ritual keagamaan, sehingga ketika itu, ketika mereka sembuh, kita perhatikan ya, 1 orang sadar, 9 orang entah meneruskan perjalanan ke imam itu, begitu ya. Tapi kemudian dia kembali dan mengucapkan syukur kepada Yesus. Nah, teman-teman, ketika Yesus mengungkapkan bahwa satu-satunya orang yang kembali untuk mengucapkan syukur adalah seorang Samaria, wah ini menarik juga ya. Jangan heran ada Samarianya, karena ingat konteksnya tadinya Yesus sedang melewati, lihat ayat 11, dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi ada kemungkinan bahwa yang lain itu ya jelas nampaknya mereka orang Yahudi. Tetapi yang kembali ini adalah orang Samaria. Makanya Yesus mengatakan di ayat yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, kalau kita perhatikan, inilah yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihan Tuhan tidak dibatasi oleh etnis, oleh ras, oleh status sosial. Nah, mengapa demikian? Perhatikan sebentar ya.
Ini penjelasan kamus lagi. Rajin-rajin buka kamus kalau mau PA ya. Mengapa demikian? Karena pada masa itu, kalau kita lihat Samaria, di perjanjian lama itu ibu kota kerajaan Israel Utara. Masih ingat? Setelah zaman Salomo, anak Salomo kerajaan Israel terpecah dua. Di utara namanya kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Di selatan namanya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Nah, jadi singkat cerita, kalau ada referensi kepada Samaria di Alkitab, mesti dibaca dulu. Oh, itu adalah ibu kota kerajaan Israel Utara. Nah, tapi perhatikan penjelasannya. Dalam perjanjian baru, Samaria adalah daerah di antara Galilea yang ada di utara dan Yudea yang ada di selatan. Coba lihat petanya, ya. Yudea di bawah, Galilea di atas. Di tengah-tengah ada Samaria. Nah, mengapa terjadi kebencian? Perhatikan, penduduknya orang Samaria bermusuhan dengan orang Yahudi karena perbedaan agama dan kebiasaan. Bahkan mereka tidak mau berhubungan satu sama lain. Jadi sebenarnya ini hal yang menarik sekali, bahwa ternyata orang yang balik mengucapkan syukur. Dan perhatikan Alkitab menuliskan, dia bukan hanya mengucap syukur. Teman-teman coba baca ayat yang ke-16, ya, atau ayat yang ke-15. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Wah, itu bagi saya sesuatu yang mesti kita bayangkan. Suara nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Jadi, justru orang yang dianggap beda dengan orang Yahudi. Beda, kami ini rasnya lebih tinggi. Kami pure blood. Samaria itu half blood. Tapi justru orang ini yang kembali datang dan menaikkan syukur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, satu tulisan yang saya baca, saya kutipkan di sini ya. Menarik kalimatnya. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa orang yang seringkali dianggap paling rendah dan dijauhkan oleh masyarakat bisa jadi adalah orang yang paling bersyukur dan menghargai anugerah Tuhan. Ya. Wah, ini bagi saya juga jadi satu pengingat. Di Alkitab kalau kita perhatikan, yang memang kurang menyatakan syukur, yang orang-orang yang kayaknya merasa take it for granted, atau merasa I deserve it, justru orang-orang yang kenal firman Tuhan, ahli Taurat, orang Farisi, mereka merasa ya I deserve it. Tetapi justru kalau kita perhatikan ya, di Alkitab dikatakan Yesus seringkali berkumpul dengan orang-orang yang justru menyadari betapa mereka tidak layak. Masih ingat cerita tentang ada orang Farisi yang berdoa, dan kemudian ada pemungut cukai yang berdoa, dan pemungut cukai itu dengan sadar mengatakan, aku tidak ada apa-apanya. Sementara orang Farisi itu berkata, puji Tuhan, aku tidak seperti orang pemungut cukai ini yang begini dan begitu. Jadi kalau kita perhatikan di dalam realita keberdosaan, Yesus berkata, orang yang sakit yang butuh tabib. Banyak orang yang merasa tidak sakit. Ngapain saya butuh Yesus ya? Tetapi justru mereka yang menyadari betapa menyedihkan kondisi mereka. Itulah yang justru menyatakan ucapan syukur yang lebih besar. Seringkali begitu ya, memang tidak selamanya, tapi seringkali. Demikian juga kalau kalian jadi dokter, nanti kalian bisa melihat ya. Ada orang yang kadang-kadang dia udah ngerasa dia lebih pintar dari dokter ya. Udah googling lah, udah chat GPT lah, dia udah tahu semua. Sehingga waktu datang ke dokter itu, kadang-kadang kita mikir ya, lu mau ditolong nggak sih? Kok lebih tahuan elu gitu ya, padahal yang sekolah lama kalian gitu kan. Nah, di situ kan bisa kelihatan bahwa sebenarnya ini orang kayak nggak butuh sebenarnya. Dia cuma datang untuk konfirmasi.
Mendingan kalian nanti bikin ini ya, penjelasan waktu praktek gitu. Mau konfirmasi atau mau disembuhkan, kira-kira begitu ya. Tapi yang sadar betul dia butuh dokter, itulah yang akan lebih menyatakan syukurnya. Dan itu realita kehidupan. Nah, ini kisah yang menarik dalam Alkitab. Nah, ada dua refleksi yang Abang angkat dari kisah ini sebelum saya masuk kepada refleksi umum buat kita hari ini. Dua hal yang saya coba refleksikan. Yang pertama gini teman-teman ya. Pentingnya mengenal Tuhan. Paling tidak orang-orang kusta ini, saya tidak tahu mereka apakah mendengar saja bahwa ada Yesus yang mau lewat dekat tempat mereka dan mereka sudah dengar Yesus ini menyembuhkan. Maka penting sekali bagi saya sih mereka walaupun cuma mungkin mendengar, tetapi mereka datang kepada pribadi yang tepat. Dan Yesus adalah dokter yang agung, yang sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan pemulihannya itu utuh teman-teman ya. Bukan hanya kesehatannya, fisiknya yang dipulihkan, tetapi berarti kalau mereka tidak kusta lagi, mereka boleh masuk kembali ke masyarakat. Yesus memulihkan relasi sosial. Kalau mereka sudah tidak kusta lagi, berarti mereka bisa ikut ibadah. Yesus memulihkan ritual, religiosity mereka. Dan bahkan juga kalau kita perhatikan, menunjukkan penerimaan yang besar. Nah, ini jadi sebuah refleksi buat kita ya. Apakah kamu datang pada pribadi yang tepat ketika kamu mengalami pergumulan? Dan yang kedua, dari kisah ini, saya merefleksikan pentingnya rasa syukur. Pentingnya rasa syukur. Dan itu yang ditunjukkan kenapa kisah ini sampai diangkat di dalam Alkitab. Menunjukkan betapa pentingnya kita mengingat siapa yang adalah pribadi yang memberikan segalanya buat kita. Jadi kalau kita perhatikan dua poin ini teman-teman, baru saya sadar gitu ya. Bisa jadi kita datang pada pribadi yang tepat. Karena kita tahu dia Tuhan, dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha sempurna, dia menjawab doa. Kita datang kepada pribadi yang tepat. Tapi ternyata bisa aja kita cuma punya refleksi yang pertama. Kita nggak datang lagi menyatakan rasa syukur kita. Tadi Abang minta kalian mengingat apa yang pernah kalian doakan. Untuk KTB, karena hari ini kan KKM kita ini mau bicara a grateful heart. Kalian mungkin sudah datang kepada pribadi yang tepat dengan doa-doa yang luar biasa. Tuhan mau KTB-nya lengkap, Tuhan mau bisa bertumbuh, Tuhan mau mereka bertobat, Tuhan mau mereka bersaat teduh. Tapi hari ini kita sedang diingatkan pentingnya juga rasa syukur. Teman-teman, kita sudah datang kepada pribadi yang tepat. Pelayanan pemuridan di kampus POFKUI bukanlah pelayanan sekadar sesuatu yang prokernya tim atau bidang kelompok kecil, bidang KTB, atau ini prokernya tim inti. Tetapi ini adalah prokernya Tuhan sendiri. Pemuridan menjadi hal penting yang Yesus teladankan ketika dia datang ke dalam dunia. Bukan berarti hal-hal lain tidak penting. Tapi perhatikan 3,5 tahun pelayanan Yesus. Dia fokus untuk menghasilkan murid. Dia fokus untuk menghasilkan murid. Yesus tidak fokus bangun gedung, bangun sekretariat. Yesus tidak fokus kepada fundraising, cari dana, bikin deposito yang besar, bikin dana abadi. Tetapi Yesus fokus 3,5 tahun menghasilkan murid. Karena itu kalau kalian perhatikan, pemuridan menjadi agenda utama Yesus di dalam kehadirannya di dunia ini. Dan bersyukur kalau POUI
secara khusus POFKUI melihat betapa pentingnya pemuridan. Bukan sekadar sebagai proker yang kita sudah lakukan dari tahun ke tahun, tetapi benar-benar menangkap hati Tuhan bahwa penting hadir murid-murid yang mencintai Tuhan, mencintai sesama di generasi ini, di kampus kita. Maka puji Tuhan ya, kita sudah punya pemuridan yang terus kita lakukan. Ada KTB-KTB yang berjalan. Tapi karena kita tahu ini adalah prokernya Tuhan, kita tahu juga tantangannya tidak mudah. Saya waktu pikir-pikir, tantangannya gampang apa tidak ya? Oh, enggak gampang, teman-teman. Di mana Yesus menjanjikan penyertaan? Kadang-kadang kita suka lupa ya, bahwa ayat tentang penyertaan Tuhan itu adanya di Matius 28. Jadi, Matius 28, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan menjanjikan penyertaannya pada waktu kita menjadikan murid dari segala bangsa. Jadi ini bukan penyertaan Tuhan waktu kita bikin dosa nggak ketahuan. Puji Tuhan, Tuhan sertai. Ini bukan penyertaan Tuhan waktu kita lagi malas-malesan tapi nilai tetap bagus, asik, Tuhan menyertai. Tidak. Kalau lihat konteksnya, Matius 28, penyertaan Tuhan adalah janji yang diberikan ketika pemuridan dilakukan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Dan waktu kamu pergi itu, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa ternyata pemuridan itu adalah menyatakan juga penyertaan Tuhan. Nah, di situ saya jadi sadar. Pasti nggak mudah ya, sampai Tuhan aja menjanjikan penyertaan yang luar biasa. Karena ini bukan sekadar proker. Ini peperangan rohani. Siapa sih yang paling tidak suka orang bertumbuh serupa Kristus? Ya pastinya si iblis. Yang paling tidak rela lihat anak-anak Tuhan hidup bertumbuh jadi murid Kristus. Maka dia akan lakukan segala cara untuk menggagalkan hal itu. Tapi kemudian Yesus berkata, aku menyertai kamu. Bahkan Yesus sudah menjanjikan segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada aku yang bangkit. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pastikan pemuridan berlangsung di kampus kita. KTB-KTB ini bukan pilihan. Ini kebutuhan. Ini proyek ilahi yang Tuhan mau. Kadang-kadang kalau kita baca ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan kata perintah. Pergilah, baptislah. Kalau nggak dilakukan namanya perintah, nggak dilakukan salah dong. Maka kita harus melihat ini menjadi bagian penting di dalam pelayanan kita. Dan waktu menjalaninya, kita pun berdoa sama Tuhan ya. Tuhan supaya bisa KTB lagi. Tuhan supaya bisa lengkap lagi. Tuhan supaya terjadi pertobatan. Tuhan, kenapa? Ini proyeknya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Bagi saya nomor satu, mungkin kita sudah alami, kita sudah lakukan, kita datang pada pribadi yang tepat, kita berdoa minta Tuhan lakukan segala hal. Nah, yang kedua ini, mari kita nggak lupa juga ya. Menarik sekali hari ini ada sesi khusus seperti ini. Ada KKM yang temanya khusus untuk menolong kita mengungkapkan syukur. Kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak ya, untuk melihat ke belakang. Apa sih yang Tuhan sudah lakukan? Apakah ada doa-doa kita yang sudah Tuhan jawab? Ataukah ada yang Tuhan jawab, tapi jawabannya mungkin belum ya? Kadang-kadang ada yang bilang sebenarnya Tuhan jawab doa sih, semua doa pasti dijawab Tuhan. Cuma bisa jadi jawabannya belum, atau Tuhan jawab tidak ya. Tapi karena itu, bagi saya penting sekali kita membangun hati yang bersyukur. Tadi yang pertama, bangun hati yang selalu membutuhkan Tuhan, selalu datang sama Tuhan, selalu cari Tuhan. Tapi juga bangunlah hati yang selalu bersyukur untuk hal-hal yang Tuhan nyatakan bagi kita. Teman-teman, memang kadang-kadang tidak mudah bersyukur itu ya.
Kita gampang bersyukur untuk hal yang kita tahu, yang kita lihat. Tetapi seringkali dalam realita rohani, ada terlalu banyak hal yang kita nggak tahu dan kita nggak lihat. Tapi sebenarnya Tuhan tidak berhenti bekerja. Nanti abang kasih contoh di belakang ya. Saya ulangi kalimat penting ini. Dalam hidup, seringkali memang kita terbiasa bersyukur, mudah bersyukur untuk hal-hal yang terlihat. Tetapi sebenarnya ada begitu banyak hal yang tidak terlihat, yang juga sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Dan karena itu, kita perlu mendidik hati yang terus bersyukur. Baik untuk hal-hal yang kita tahu dan lihat, maupun untuk hal-hal yang mungkin kita belum paham sepenuhnya. Ya, jadi hati yang bersyukur itu jangan hanya kalau kamu merasa dijawab, ya. Tetapi hati yang bersyukur harus menyertai perjalanan kita sebagai umat Tuhan, karena Tuhan pun sedang terus membentuk kita. Nah, ini ada beberapa refleksi saya dari artikel-artikel, bahan-bahan yang abang baca. Saya mau bagikan buat teman-teman ya. Ada satu buku yang saya baca, ditulis oleh David Mathis. Ini beberapa kutipannya ya. Dia tulis begini, God created humanity for gratitude. You exist to appreciate God. Wah, waktu merenungkan ini saja, berarti gratitude itu bukan hanya kalau dijawab sama Tuhan yang kita mau. Tapi gratitude itu adalah sebuah sikap hati yang harusnya menghargai kehadiran Allah. Menghargai bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Nah, kita nanti masuk lebih dalam lagi ya. Saya kutip beberapa tokoh-tokoh Kristen karena saya pengen tahu apa sih pandangan mereka. Kadang-kadang ada yang pakai istilah Thanksgiving. Kalau Indonesia semua diterjemahin ucapan syukur ya. Gratitude ya ucapan syukur atau bersyukur. Thanksgiving ya bersyukur juga gitu ya. Nah, Pendeta Timothy Keller memberikan sedikit perbedaannya, walaupun bagi saya keduanya jadi sangat terkait. Bagaimana membedakan antara gratitude sama Thanksgiving? Dia mengatakan begini, it is one thing to be grateful. It is another thing to give thanks. Gratitude is what you feel. Thanksgiving is what you do. Ya tentu ya. Nggak mungkin we do something that we are not feel it. Kita nggak melakukan sesuatu hanya sebagai ritual. Maka hati yang bersyukur, yang penuh gratitude itu akan melimpah dalam tindakan yang menyatakan terima kasih. Thanksgiving. Nah, ini kalau kalian senang memahaminya atau membedakannya. Tapi sebenarnya ini saling terkait. Hati itu ya benar, heart of gratitude. Tetapi tindakan kita itu act of thanksgiving. Nah, mengapa ini penting? Apa sih manfaat mengucap syukur? Wah, jadi saya coba lihat beberapa tulisan. Sebenarnya secara sederhana, mengucap syukur itu, kita dari kecil sebenarnya udah belajar mengucap syukur, teman-teman ya. Contoh lah, waktu kecil dikasih permen, dikasih coklat. Pasti papa mama kita bilang, jangan lupa bilang apa sama omnya, bilang apa sama tantenya. Terima kasih. Wah, memang anak kecil itu somehow merasa mereka deserve it. Wah, dapat coklat, langsung pergi. I deserve it. Tetapi orang tua kita dari kecil mengingatkan kita bahwa tidak ada yang hadir dalam hidup itu hanya karena sekadar itu menjadi something that we deserve. Mengucapkan terima kasih mengingatkan kita ada yang ngasih. Mengucapkan thank you menolong kita menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang sebenarnya we deserve. Makanya menarik sekali sebuah artikel menuliskan,
mengucap syukur itu memberikan kesadaran akan keterbatasan kita. Tapi pada saat yang sama juga, mengucap syukur, say thanks, itu menolong kita terus bergantung kepada Allah. Nah, jadi akhirnya waktu saya pelajari konsep ini, gratitude itu somehow bukan sekadar respon karena dijawab doanya. It's too narrow, terlalu sempit kalau kita punya hati yang thanks to God hanya karena apa yang kita mau dijawab. Tetapi ucapan syukur itu sebenarnya adalah sebuah kesadaran diri. I need God every single moment. Nah, dalam buku ini, gratitude is a loving and thankful response toward God for His presence with us and within this world. Wah, ini menarik kalau kapan-kapan kalian punya waktu, buku ini baik sekali, nanti bisa dibaca. Ini menuliskan tentang disiplin. Disiplin rohani itu kadang kita cuma taunya doa, saat teduh, baca Alkitab, puasa, memberi persembahan. Tapi dia bahkan menuliskan salah satu spiritual disiplin yang harus kita latih dalam hidup kita adalah mengucap syukur. Dan mengucap syukur bukan karena saya dapat sesuatu, tetapi karena Allah hadir, His presence, itulah yang merupakan satu hal yang kita syukuri. Wah, ini menarik ya. Gratitude is a loving and thankful response toward God for His presence with us and within this world. Jadi ini menolong teman-teman nanti kalau kalian lihat doanya tadi ya. Lihat lagi di atas. Aduh Tuhan, aduh kok belum ngumpul-ngumpul kami. Kan doanya supaya bisa ngumpul lengkap. Aduh Tuhan, kami belum ngumpul. Aduh sudah, saya nggak mau bersyukur. Oh, sebenarnya tidak. Kamu dan saya makhluk yang diciptakan untuk mensyukuri, menyembah Allah yang hadir dalam hidup kita. Dia yang menciptakan kita. Makanya bisa dibedakan antara dapat sesuatu. Dapat sesuatu bisa bikin kita bersyukur. Tetapi itu bukan akar dari hati yang bersyukur. Itu gimana kalimatnya? Ini bahasa Inggrisnya aja deh ya. Abang bingung nanti terjemahin. Though blessings, kalau Laura Story itu bilang ya, blessings gitu ya, somehow bisa come dalam berbagai hal. Though blessing can move us into gratitude. Memang kalau kita dapat sesuatu ya kita sangat bisa bersyukur. It is not at the root of a thankful heart. Karena apa? Kalau nggak dapat apa-apa masih bisa bersyukur nggak? Harusnya bisa. Karena hati yang bersyukur, yang dirayakan di dalam hati itu bukan dapat apa dari Tuhan, tetapi bersyukur, delight in God and His goodwill is the heartbeat of thankfulness. Wah, saya senang banget waktu belajar akan hal ini. Sehingga dari situ juga saya belajar melihat ya. Kalau Tuhan tidak memberi yang saya mau, apakah saya kehabisan alasan untuk bersyukur? Kalau Tuhan belum jawab untuk KTB saya yang saya sedang doakan, apakah saya berhenti bersyukur? No. Kita harus mendidik hati yang bersyukur untuk kehadirannya yang terus tidak pernah meninggalkan kita. Dunia pun sudah mengajarkan hal ini sebenarnya dalam berbagai poin ya. Tapi memang seringkali dunia hanya mengajarkan blessing, then you should say thanks. But for us, God exists and He created us. That is the reason for us to be thankful. Ini menarik ya. Semoga ini jadi pembelajaran penting buat kita. Chinese proverb bilang, those who drink the water must remember those who dug the well. Jadi memang realitanya begitu. Nah, jadi apa yang menjadi hal yang menarik kalau kita perhatikan sebaliknya, dosa itu apa sih? Dosa itu waktu kita lupa bersyukur. Dosa itu waktu kita tidak bersyukur. Dosa itu waktu kita melupakan Tuhan yang adalah sumber segalanya, yang kepadanya kita harus menyatakan syukur kita.
Sebuah buku ditulis oleh Anne Voskamp. Dia bilang, our fall was and has always been that we are not satisfied in God and what He gives. Jadi kita pertama tidak suka dengan Tuhannya, kita nggak puas dengan Tuhannya, kita juga nggak puas dengan apa yang Tuhan berikan, and we hunger for something more. Nah, ini masalahnya apa juga? Dia nggak bersyukur. Kalau dia bersyukur, ya thank you, aku punya Tuhan, I satisfy in you. John Stott kasih peringatan ya, Pendeta John Stott bilang begini. At every stage of our Christian development and in every spheres of our Christian discipleship. Wah, ini menarik. Di dalam setiap bidang aspek pemuridan Kristen, apa musuh besarnya? Pride. Pride is the greatest enemy. And, nah ini menarik, and humility our greatest friend. Waktu kita punya hati yang rendah hati, mau bersyukur, mau berkata terima kasih, wow, that is the greatest friend. John Stott melanjutkan kalimatnya. Pride is more than the first of the 7 deadly sins. Ya, 7 dosa maut. It is itself the essence of all sin. Kenapa malaikat itu jatuh? Kenapa manusia itu melepaskan diri dari Allah? Ya, merasa dia bisa, dia sama seperti Allah. Dia tidak butuh Tuhan. Seorang tokoh Kristen lain, ini namanya C.J. Mahane, dia menulis buku tentang kerendahan hati, ya, salah satu buku dia yang terkenal, Humility. Dia bilang begini, pride is when sinful human beings aspire to the status and position of God and refuse to acknowledge their dependence upon Him. Waktu saya renungkan ini, ya, saya baca bukunya juga, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jangan-jangan kalau saya lupa bersyukur, saya lupa mengingat Tuhan, itu sebenarnya menunjukkan bahwa saya cukup dengan diri saya tidak butuh Dia, saya tidak menyatakan saya membutuhkan Dia dalam keseharian saya. Jadi, teman-teman, kita punya alasan yang jauh-jauh lebih dalam lagi sebagai orang Kristen untuk bersyukur ya, dalam kehidupan ini. Miliki hati yang punya humility, terus berserah kepada Tuhan, jangan sombong, tapi terus minta Tuhan bentuk hati kita. Supaya ke depan, apapun realita yang kita hadapi, baik sesuatu yang menyenangkan karena Tuhan jawab iya doa-doa kita, maupun waktu Tuhan belum kasih penjelasan kenapa hal itu terjadi, kita tetap bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur ada Engkau di hidupku. Makanya David Mathis bilang begini ya, Christians are thankful for all God's gifts, especially His eternal gifts. Jadi gratitude itu mengingatkan kita bahwa Allah mengontrol segala sesuatu. Seringkali yang jadi masalahnya apa ya? Kita ya, bukan Allah ya. Masalahnya di kita. One of the main reasons we trust God too little is because we trust our own wisdom too much. Nah, ini kalimat-kalimat yang menarik. Sehingga pada akhirnya saya kembali mau mengkalimatkan ulang ya. Bagaimana kita melihat ucapan syukur? Bahkan waktu kita tidak mengerti mengapa hal-hal yang sulit kita pahami itu terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang orang Kristen suka gitu ya, bilang syukurnya karena aduh tadi celaka nih, syukur nggak kena kepala gitu ya, kita suka gitu, syukur gitu ya. Kadang-kadang saya mikir gimana bersyukur ya. Atau begini teman-teman, apanya yang disyukuri? Kalau sampai hari ini kelompok kecilmu nggak jalan-jalan, KTB-mu nggak jalan-jalan, masa syukur Tuhan? Kan orang Kristen harus selalu bersyukur. Syukur Tuhan masih belum jalan, begitu?
Atau ada anak yang orang tuanya meninggal, harus selalu mengucap syukur. Saya bergumul tuh. Terus masa kita bersyukur, Tuhan terima kasih udah mati papa mama gua. Apa yang disyukuri di dalam saat-saat yang sulit? Kenapa dikatakan kita Christians always have reasons to give thanks? Ternyata yang kita give thanks bukan bicara hal-hal yang menyedihkan. Itu bisa, kematian kan terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Masa kita syukuri? Nah, saya meminjam kalimat dari Bapak Paul David Tripp. Dia mengatakan begini, "Your rest is not to be found in figuring your life out, but in trusting the one who has it all figured out for your good and His glory." Kadang-kadang Tuhan tidak berikan penjelasan tuntas atas pertanyaan hidup kita. Jadi jujur aja, jangan itunya yang disyukuri, ya. Kadang-kadang saya masih belum bisa mengerti, misalnya ketika seorang adik yang saya layani meninggal kecelakaan mobil di usia 18 tahun. Dia nggak nyetir, dia duduk di belakang, tapi mobil dibawa temennya. Kita mau bersyukur apa? Tapi yang saya syukuri, saya punya Tuhan yang meskipun saya tidak mengerti apa-apa, saya belum bisa menerima, tapi saya punya Tuhan yang tahu yang terbaik. Dan dia tahu apa yang dia lakukan dan dia izinkan terjadi. So, jangan jadi orang yang mengucap syukurnya jadi aneh ya. Syukurin hal-hal yang buruk, padahal justru hal buruk harusnya kita cegah. Harusnya kita bertobat, harusnya kita hindari. Syukur nggak begini, syukur. Orang Indonesia suka gitu ya. Aduh syukur tuh, gue nyontek tuh, syukur dosennya nggak marahin gue. Lah, itu bukan harus disyukuri gitu ya. Tapi syukur kita apa? Syukur karena saya punya Tuhan yang memberikan pengampunan dan memberikan kesempatan untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Jadi kesimpulannya, selalu ada alasan bagi umat Allah untuk bersyukur di tengah segala perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena ada Allah yang tidak berubah dan selalu hadir bagi umatnya. Teman-teman, tidak ada jaminan doamu yang di awal tadi Tuhan sudah jawab ya. Mungkin juga kamu pikir, aduh bang, ini masih digumulkan, masih suka nggak datang anaknya. Tapi ingatlah bahwa Tuhan sedang memproses hidupmu, hidup teman-teman KTB-mu, hidup adik-adik KTB-mu. Dan bersyukurlah. Selalu terus bersarah kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, andalkan Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kita bisa berkata seperti kalimat dalam kutipan ini. Ada lagu juga yang menggunakan kutipan ini ya. God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hand, we must trust His heart. Kadang-kadang kita nggak ngerti, tapi Tuhan tidak pernah keliru. Saya tutup dengan sebuah cerita. Mudah-mudahan saya masih ingat ceritanya, karena sebenarnya ini berkesan sekali ya. Ini cerita yang saya dapatkan ketika belajar mengucap syukur. Teman-teman, mengucap syukur itu balik lagi, seringkali terjadi karena apa yang kita dapatkan. Nah, satu waktu ada, ini di luar negeri lah ya, ada bus kota yang sedang jalan. Dan bus itu penuh sekali. Lalu kemudian ketika bus itu penuh, tidak ada lagi tempat duduk yang tersisa. Lalu kemudian naiklah seorang pemuda yang kakinya timpang. Dan ketika pemuda yang kakinya timpang ini naik, lalu kemudian ada seorang ibu yang kemudian berdiri. Dan anak muda itu bilang, nggak usah bu, gitu ya. Tapi ibu itu kemudian berdiri. Dan kemudian ibu itu berjalan menuju ke depan dan dia berhenti di halte selanjutnya. Di halte selanjutnya,
Ibu itu ketemu dengan satu anak. Anak itu tanya ke ibu ini, "Ibu lagi nunggu bus nomor berapa?" Terus ibu itu bilang, "Oh, saya lagi nunggu bus nomornya sama dengan bus yang tadi ya." Jadi ternyata anak itu tanya, "Loh, ibu bukannya baru aja turun dari bus tadi? Kenapa ibu nunggu bus yang sama?" Lalu kemudian ibu itu cerita, "Oh, saya sebenarnya tadi itu turun supaya anak muda itu dapat duduk. Dia kakinya timpang, dan saya lihat tidak ada orang yang berdiri. Kalau saya berdiri lalu dia duduk, pasti dia nggak akan ngasih duduknya buat saya, karena saya lebih tua. Maka cara yang terbaik adalah saya turun saja. Dan waktu saya turun, pemuda itu bisa duduk dengan tenang dan tidak merasa bersalah karena saya memang turun." Teman-teman, waktu saya dengar cerita itu, saya jadi sadar ya. Kadang-kadang memang anak muda itu bisa aja berpikir, ya, it's my turn, I deserve it. Ya udah nih, tempat duduk gua, dia kan turun gitu ya. Tapi di sisi yang lain, ternyata Tuhan bisa bekerja luar biasa, bahkan untuk hal-hal yang kita nggak sadar gitu. Yang mungkin kalau kita mau trace lagi ke belakang, yang kita tahu ya, I got this. Tetapi untuk saya mendapatkan ini, ternyata Tuhan bisa pakai berbagai cara di sekitar saya. Nah, saya pikir mari kita belajar bersyukur ya. Memang kadang-kadang sulit ya bersyukur untuk hal-hal yang kita nggak tahu. Tapi apa yang kita miliki, yang kita dapat, itu harusnya menjadi ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan itu kepada kita. Salah satunya, kesempatan menikmati KTB. Pemuridan yang Tuhan berikan, yang jadi agenda Tuhan bagi pelayanan mahasiswa di kampus POFKUI. Hari ini kita berhenti sejenak. Bukan hanya melihat doa-doa yang dijawab. Mungkin ke depan pun masih banyak doa kita untuk orang-orang yang terlibat. Baik untuk diri kita sebagai pemimpin, baik untuk orang-orang yang kita pimpin, baik untuk suasana bagaimana KTB-KTB ini bisa berjalan. Tapi ingatlah selalu, bukan hanya miliki hati yang mencari Tuhan, tapi hati yang juga senantiasa bersyukur bahwa Dia hadir. Dan itulah hati yang akan menolong kita terus percaya, bahkan di situasi yang paling sulit sekalipun. Tuhan menolong kita boleh punya hati yang bersyukur di dalam segenap pergumulan hidup yang kita alami. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hidup kami adalah hidup yang memiliki Allah. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa hadir menyertai perjalanan kami. Dan terima kasih perjalanan pemuridan di POFKUI, KTB-KTB yang ada, baik yang masih berjalan, mungkin yang tersendat-sendat, tetapi yang terus kami doakan, terus kami perjuangkan. Kiranya tidak membuat kami berhenti bersyukur, tidak membuat kami berhenti berharap, dan terus sadar bahwa ada Allah yang hidup, yang memperhatikan, dan terus menjadi gembala yang agung bagi setiap kami. Kiranya firman yang kami dengarkan, kami boleh menjadi seperti seorang Samaria yang kembali, belum sampai kepada imam, tapi dia merasakan perubahan yang dia alami. Dia kembali memuliakan Tuhan dengan suara nyaring. Tuhan, ampuni kami yang mungkin balik sama Tuhan hanya mengeluh, balik sama Tuhan hanya melihat yang belum kami dapat. Kami lupa banyak hal yang sudah kami dapat, banyak hal yang sudah Tuhan izinkan. Masih bisa kuliah, masih bisa berkelompok KTB, masih punya orang-orang yang bisa kami kontak. Semua itu adalah anugerah yang seringkali luput dari mata kami. Dan hari ini biarlah kami diarahkan untuk terus mengasah hati yang bersyukur kepada Tuhan. A heart of gratitude. Bukan bagi kemuliaan kami, tapi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih perjalanan pemuridan di POFKUI ke depan.
kami serahkan, terus dipimpin dan dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin.